Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Zelvia Trixidiva dengan NPM A1A018105. Mata kuliah pembelajaran sastra dengan dosen pembimbing Bapak Wisman MPD. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini saya akan menyampaikan materi mengenai menyusun bahan ajar bahasa Indonesia berbasis multiliterasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu hakikat pembelajaran multiliterasi. Moroko dalam Yunus Abidin pada tahun 2014 halaman 182 menyatakan bahwa dalam abad ke-21 ini, kemampuan terpenting yang harus dimiliki oleh manusia adalah kompetensi abad ke-21. Kompetensi belajar dan berkehidupan dalam abad ke-21 ini ditandai dengan 4 hal yang penting. Yang pertama, kompetensi pemahaman yang tinggi. Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk memiliki pemahaman tentang berbagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, kompetensi berpikir kritis, yang mana merupakan kemampuan mendayagunakan daya pikir dan daya nalar seseorang sehingga mampu mengkritisi berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, kompetensi berkolaborasi dan berkomunikasi, yang mana merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kesanggupan seseorang untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir atau yang keempat, kompetensi berpikir kreatif, yang mana merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kesanggupan seseorang untuk menghasilkan gagasan atau ide, proses maupun produk yang bernilai lebih, unik, dan memiliki kebaruan. Berdasarkan paparan di atas, terdapat keterhubungan keempat kompetensi abad ke-21 tersebut dan multiliterasi merupakan daerah inti kompetensi yang mendukung pengembangan dan penggunaan 4 kompetensi lainnya. Secara lanjut, Maroko dalam Yunus Abidin 2014 pada halaman 184 menyatakan bahwa keterampilan-keterampilan multiliterasi yang harus dikuasai agar mampu mendukung dan mengembangkan keempat kompetensi abad ke-21 meliputi 4 keterampilan, yaitu yang pertama, keterampilan membaca pemahaman yang tinggi. Dengan esensi keterampilan membaca yang berfungsi sebagai salah satu jalan dalam meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Keterampilan ini berhubungan erat dengan kemampuan penyerapan berbagai informasi dari berbagai sumber, sehingga seseorang yang memiliki keterampilan ini akan secara tepat memahami informasi tersebut dan akan berujung pada perkembangan khazanah keilmuan yang dimilikinya. Yang kedua, keterampilan menulis yang baik untuk membangun dan mengekspresikan makna. Keterampilan ini bertujuan untuk menghasilkan gagasan kritis, kreatif atas pengetahuan yang sudah dimiliki. Yang ketiga, keterampilan berbicara secara akuntabel. Keterampilan ini merupakan kemampuan memproduksi ide secara lisan dengan isi dan berbobot dan saluran penyampaian yang tepat. Sangat berguna untuk berbagai kepentingan baik dalam hal menyampaikan ide, memengaruhi dan meyakinkan orang lain maupun menghibur orang lain. Yang keempat, keterampilan menguasai berbagai media digital. Keterampilan ini berhubungan dengan kesanggupan menguasai berbagai teknologi digital dan berkembang pesat dan telah menjadi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan. Melalui media digital ini, informasi dapat secara cepat dan akurat disajikan. Selain itu, media digital ini memberikan berbagai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, sehingga
Melalui penguasaan keterampilan ini diharapkan berbagai pengaruh buruk dapat diantisipasi dan pengaruh positifnya dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan tepat sasaran. Keempat keterampilan yang mendukung kompetensi multiliterasi di atas merupakan keterampilan berbahasa yang difungsikan sebagai sarana menguasai berbagai disiplin ilmu, bukan semata-mata untuk menguasai disiplin ilmu bahasa saja. Hal ini harus disadari bahwa apapun yang dipahami melalui membaca, yang dimaknai dan diekspresikan melalui menulis, dan dikomunikasikan melalui berbicara, bisa berupa pengetahuan apa saja di luar pengetahuan tentang bahasa. Oleh karena itu, kemampuan multiliterasi ini dikenal dengan istilah kemampuan literasi lintas bidang ilmu atau kemampuan literasi interdisiplin ilmu. Selanjutnya, dimensi-dimensi pembelajaran multiliterasi. Model pembelajaran multiliterasi merupakan model pembelajaran yang mengoptimalkan keterampilan-keterampilan multiliterasi dalam mewujudkan situasi pembelajaran scientific process. Keterampilan-keterampilan multiliterasi yang digunakan yakni keterampilan membaca, keterampilan menulis, keterampilan berbicara, dan keterampilan penguasaan media informasi dan komunikasi. Keterampilan membaca sebagai salah satu keterampilan multiliterasi menuntut pembelajaran hendaknya dilakukan dengan berdasarkan pada pengembangan kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Upaya ini dimaksudkan agar keterampilan membaca yang dikembangkan dapat sesuai dengan isi materi pembelajaran lain yang memang dikemas secara lebih berpola dan sistematis. Guna mencapai kondisi ini, ada beberapa sub keterampilan membaca yang harus diperhatikan agar keterampilan membaca berfungsi bagi penguasaan materi berbagai materi pembelajaran. Keterampilan membaca tersebut sebagai berikut. Keterampilan memilih strategi membaca yang tepat. Yang kedua, keterampilan memahami organisasi teks. Yang ketiga, keterampilan mengkritisi teks. Yang keempat, keterampilan membangun makna kata. Keterampilan menulis sebagai bagian dari keterampilan multiliterasi menghendaki siswa mengekspresikan ide dan gagasannya dalam bentuk tertulis. Isi tulisan yang dibuat siswa tentu saja akan sangat beragam sesuai dengan isi materi yang dipelajarinya. Berdasarkan kondisi ini, siswa harus memahami organisasi teks sehingga mampu menulis dan menggunakan pengembangan tulisan yang benar untuk setiap materi yang berbeda. Keterampilan ini akan bermanfaat jika diterapkan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan menulis harus digunakan sebagai sarana memahami teks. Yang kedua, keterampilan menulis harus digunakan untuk mengkritisi isi bacaan. Yang ketiga, tulisan yang dihasilkan hendaknya jelas sesuai dengan jenis, tujuan, dan sasarannya. Penggunaan keterampilan berbicara untuk mendukung kompetensi abad ke-21 harus dilakukan melalui penggunaan berbicara sebagai sarana berpikir kritis dan rasional dalam mengungkapkan berbagai ide dan gagasan yang dimilikinya. Dalam konteks ini, jenis-jenis keterampilan berbicara dapat digunakan antara lain debat, diskusi, presentasi, dan jenis percakapan lainnya yang relevan. Penerapan keterampilan berbicara dalam pembelajaran hendaknya memperhatikan berbagai hal, yaitu sebagai berikut. Pertama, berbicara hendaknya digunakan sebagai sarana memaknai teks. Yang kedua, berbicara hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan giliran peran sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Yang ketiga, berbicara hendaknya digunakan sebagai sarana berpikir kritis melalui kegiatan berdiskusi, berdebat, atau kegiatan berbicara lainnya. Yang keempat, berbicara hendaknya tetap dilaksanakan dalam koridor etika berbicara sehingga akan terjalin komunikasi yang efektif.
Dan yang terakhir, berbicara hendaknya disertai kesempatan pasca berbicara dan bersifat terbuka, kritis, dan juga etis. Penguasaan media dan media digital sebagai alat pendukung penguasaan kompetensi abad ke-21 dapat memainkan peran pentingnya jika berbagai media ini dijadikan alat berpikir kritis dan digunakan dalam berbagai kegiatan inquiry yang dilakukan oleh siswa. Selanjutnya, komponen pembelajaran multiliterasi. Maroko dalam Yunus Abidin mengemukakan bahwa pembelajaran multiliterasi dapat dilaksanakan jika memiliki kerangka yang jelas. Berdasarkan keyakinan tersebut, diketahui bahwa kerangka pembelajaran multiliterasi memiliki beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut antara lain tujuan, pertanyaan penting, siklus belajar, sumber belajar, penilaian pembelajaran, dan komponen keluaran. Setelah dengan komponen pembelajaran multiliterasi, pembelajaran multiliterasi dipandang memiliki beberapa karakteristik sebagai yang dikemukakan oleh Olge dalam Yunus Abidin pada tahun 2014 pada halaman 195, yaitu 1. Pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan apa yang telah siswa ketahui. 2. Pembelajaran multiliterasi senantiasa menghubungkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata dan isu-isu kontemporer. 3. Pembelajaran multiliterasi senantiasa melibatkan siswa untuk terlibat aktif dalam mengajukan pertanyaan dan membuat kesimpulan sendiri. 4. Pembelajaran multiliterasi memberikan banyak peluang untuk mempelajari materi pembelajaran secara mendalam sekaligus menyimpan pemahaman yang diperoleh oleh memori jangka panjang siswa. 5. Pembelajaran multiliterasi senantiasa menggunakan kerja kolaboratif dalam mengkonstruksi makna dan sudut pandang atas materi yang sedang dipelajari. 6. Pembelajaran multiliterasi melibatkan berbagai ragam belajar sebagai sarana konstruksi pemahaman baru. 7. Pembelajaran multiliterasi melibatkan banyak strategi belajar. Berdasarkan komponen dan karakteristik di atas, pembelajaran multiliterasi memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran multiliterasi dilaksanakan melalui pemanfaatan keterampilan berbahasa sebagai sarana pengembangan pengetahuan. 2. Proses pembelajaran multiliterasi melibatkan siswa secara utuh dalam pembelajaran dari tahapan penentuan tujuan hingga membuat kesimpulan hasil belajar. 3. Pembelajaran multiliterasi ditekankan untuk mengembangkan kompetensi pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta pengembangan kemampuan kolaborasi dan berkomunikasi. 5. Pembelajaran multiliterasi didasarkan atas strategi pembelajaran literasi sebagai siswa dapat menggunakan berbagai cara dalam membangun dan mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri. 6. Pembelajaran multiliterasi merupakan pembelajaran integratif interdisiplin ilmu sehingga pemanfaatannya dapat melingkupi berbagai disiplin ilmu. 7. Pembelajaran multiliterasi senantiasa melibatkan seluruh komponen sekolah dan lingkungan masyarakat sehingga sumber belajar alamiah dan otentik. Dan yang terakhir, pembelajaran multiliterasi dikemas dengan berbasis pada pembelajaran mandiri
sehingga memberikan banyak tantangan kepada siswa dalam rangka membentuk rasa percaya diri, keberanian mengambil resiko, dan memberikan peluang untuk belajar sepanjang hayat. Selanjutnya, siklus belajar pembelajaran multiliterasi. Salah satu komponen dalam pembelajaran multiliterasi adalah siklus belajar atau siklus pembentukan makna. Siklus ini merupakan paduan dari keterlaksanaan pembelajaran literasi di dalam kelas. Dengan kata lain, siklus ini yang menggambarkan tahap-tahap pembelajaran multiliterasi secara umum. Siklus belajar pembelajaran multiliterasi tersebut digambarkan oleh Maroko yang dalam Yunus Abidin pada tahun 2014 halaman 197. Yang pertama, melibatkan. Pada tahap ini, guru harus melibatkan siswa dalam pembelajaran melalui pembangkitan skemata atau pengetahuan awal yang telah dimiliki oleh siswa. Yang kedua, merespon. Pada tahap ini, siswa secara individu merespon seluruh tantangan belajar yang diberikan oleh guru. Dalam kata lain, siswa secara aktif mulai melakukan berbagai penyelidikan, observasi, ataupun kegiatan penelitian sederhana yang berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, elaborasi. Pada tahap ini, siswa mengelaborasi berbagai temuan individu dengan teman dalam kelompoknya. Yang keempat, meninjau ulang. Pada tahap ini, draft laporan kelompok ditinjau ulang kebenarannya. Proses peninjauan ulang dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap data individu, pengecekan keabsahan sumber, dan pengecekan keakuratan hasil. Yang kelima, mempresentasikan. Pada tahap ini, perwakilan kelompok memaparkan hasil kerjanya di depan kelas. Pemaparan dilakukan diskusi kelas dan diakhiri dengan kegiatan peninjauan, penguatan, dan pengembangan materi oleh guru. Baiklah, untuk materi yang kedua, yaitu hakikat keterampilan berpikir tingkat tinggi, atau biasa dikenal dengan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS merupakan keterampilan yang saat ini sangat penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa dalam pembelajaran membantu anak lebih sadar akan pemikiran mereka sendiri dan juga mendorong pembelajaran sesuai kinerja dan pertumbuhan kognitifnya. Kemampuan kognitif utamanya berpikir tingkat tinggi sangat penting dalam pendidikan, baik untuk kesuksesan akademik maupun sebagai bekal di masyarakat. Kurikulum 2013 telah mengadopsi taksoni Bloom yang direvisi oleh Anderson sebagai 6 level keterampilan berpikir, yaitu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi, seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Keterampilan berpikir tingkat tinggi dipacu oleh keempat kondisi berikut. Yang pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan di situasi belajar lainnya. Yang kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Yang ketiga, pemahaman pemandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linier, hierarki, dan spiral menuju pemahaman pandangan ke multidimensi dan interaktif. Keempat,
keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, proses berpikir kompleks dalam HOTS. Keterampilan berpikir tingkat tinggi melibatkan proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat simpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Keterampilan ini juga digunakan untuk menggarisbawahi berbagai proses tingkat tinggi menurut jenjang taksoni Bloom. Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, keterampilan tingkat rendah yang penting dalam proses pembelajaran yaitu mengingat atau remembering, memahami atau understanding, dan menerapkan atau applying. Yang kedua adalah yang mengklarifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan menganalisis atau analyzing, mengevaluasi evaluating, dan menciptakan creating. Terdapat 5 kompetensi yang dituntut dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kreatif dan inovasi. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, kemampuan bekerja sama. Yang kelima, kepercayaan diri. Selanjutnya, aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah pembelajaran yang melibatkan 3 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu transfer of knowledge, critical and creative thinking, and problem solving. Di dalam proses pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak memandang level KD, apakah KD-nya berada pada tingkatan C1, C2, C3, C4, C5, atau C6. Selanjutnya, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai transfer of knowledge. Di dalam hubungannya dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi HOTS sebagai transfer of knowledge, maka pembelajaran akan menyatukan kemampuan berpikir sesuai ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai critical dan creative thinking. Secara sederhana, keterampilan berpikir kritis artinya kemampuan untuk membuat penilaian-penilaian yang masuk akal. Keterampilan berpikir kritis dan kreatif merupakan proses di mana segala pengetahuan dan keterampilan dikerahkan dalam memecahkan permasalahan yang muncul. Yang terakhir, keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai problem solving. Problem solving adalah suatu metode dalam memecahkan suatu permasalahan. Idenya, aktivitas pembelajaran tidak hanya difokuskan pada upaya mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, pembelajaran juga mencakup aspek tentang bagaimana menggunakan segenap pengetahuan yang didapat untuk menghadapi situasi baru atau memecahkan masalah-masalah khusus yang ada kaitannya dengan materi yang dipelajari. Dan materi yang terakhir yaitu contoh bahan ajar berbasis multiliterasi dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Yang pertama, contoh bahan ajar berbasis multiliterasi. Penerapan pembelajaran multiliterasi berkaitan erat dengan penggunaan keterampilan bahasa sebagai alat ajar. Bertemali dengan kenyataan ini, berikut ini dipaparkan berbagai prosedur pembelajaran keterampilan berbahasa yang dapat diaplikasikan sebagai salah satu pembelajaran multiliterasi. Yang pertama, metode transformasi persuasif.
Metode transformasi merupakan metode pembelajaran membaca yang diakhiri dengan perlibatan siswa untuk merubah genre wacana yang dibacanya menjadi jenis genre yang lain. Bahan ajar yang digunakan untuk menerapkan metode ini seyogyanya merupakan wacana yang bersifat persuasif. Tujuan utama penerapan metode ini adalah untuk meningkatkan keterampilan siswa membaca sekaligus meningkatkan kemampuannya dalam mengemukakan gagasan persuasif melalui penciptaan genre baru dari wacana yang dibacanya. Yang kedua, metode observasi kritis. Metode ini merupakan pembelajaran menulis yang menekankan kemampuan siswa melakukan serangkaian aktivitas pengamatan sebagai bahan dan kegiatan menulis. Yang terpenting adalah bahwa tulisan yang dihasilkan siswa tersebut harus bermakna bagi siswa, yang berarti bahwa tulisan tersebut berguna bagi siswa dalam pengembangannya, pemahamannya tentang konsep bidang ilmu tertentu. Yang ketiga, metode rangsang gagasan. Metode rangsang gagasan merupakan metode pembelajaran menyimak yang dikembangkan berdasarkan kegiatan curah gagasan yang dilakukan siswa sebelum proses menyimak. Bahan ajar yang digunakan hendaknya merupakan bahan ajar yang problematik sehingga nantinya siswa dapat merumuskan alternatif pemecahan permasalahan baik berdasarkan persis teks sebagai wujud pemahaman maupun versi siswa sebagai wujud penalaran. Yang keempat, debat inisiasi. Metode inisiasi debat pada dasarnya merupakan metode pembelajaran berbicara yang menuntut siswa terampil berbicara dengan mengandalkan kemampuannya berlogika dan kemahirannya bertutur santun ketika berdebat. Yang kedua, contoh bahan berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi. Pembelajaran yang mengarah pada keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu disusun bahan ajar yang bermuatan HOTS. Octaviani pada tahun 2017 menyimpulkan bahwa bahan ajar tematik yang dikembangkan efektif digunakan dalam pembelajaran. Sementara Pambudi dan Retnowati pada tahun 2017 melalui bahan ajar berbentuk modul yang dikembangkan maupun mengarahkan peserta didik untuk mengetahui karakter nasionalisme. Berkaca pada hasil penelitian tersebut, bahan ajar yang bermuatan HOTS merupakan salah satu alternatif mengajarkan peserta didik untuk dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Proses pengembangannya mengacu pada model pengembangan 4D, define, design, develop, dan diseminasi yang dikemukakan oleh Taigarajan dan kawan-kawan pada tahun 1974. Pembelajaran HOTS di sekolah mempunyai tantangan tersendiri sebab secara umum siswa belum bisa berpikir secara abstrak. Menurut Ramli 2015 mengemukakan perkembangan riset terkait HOTS memiliki garis pemisah yang tipis dengan riset-riset tentang critical thinking, problem solving, dan creative thinking. Karena beberapa pakar menempatkan thinking skill tersebut dalam kategori yang sama atau kesemuanya menjadi bagian dari HOTS. Baiklah teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, secara umum keterampilan pendidik yang dibutuhkan pada era revolusi atau pada saat ini yaitu yang pertama, mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik. Yang kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dengan asesmen era digital. Yang ketiga, menjadi model cara belajar di era digital. Yang keempat, mendorong dan menjadi model dengan tanggung jawab di masyarakat di era digital. Yang terakhir, berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional guru dituntut untuk meningkatkan kualitas berbasis karakter, multiliterasi,
dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Karakter utama yang harus dilatih pada siswa yaitu jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerjasama, adil, dan peduli. Baiklah teman-teman, sekian video dari saya. Semoga dapat dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.